kita semua. Perkenalkan, kami dari Prodi S1 Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau. Video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Landasan Pendidikan dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Anda Deveta Fitrilinda, MPD. Kami dari kelompok 8, saya Rizda Alia, saya Siti Nabila, Saya Rosmita, saya Sabda Ceknya. Selamat menyaksikan. Saya Rosmita, saya akan menjelaskan tentang pendidikan. Apa itu pendidikan? Pendidikan merupakan suatu proses yang harus dilakukan oleh semua orang. Pendidikan bukan hanya duduk di bangku kelas ataupun mempelajari buku tersebut. Tetapi pendidikan merupakan sebuah proses membentuk karakter, keterampilan, cara berpikir kritis, cara menggunakan masalah, dan cara berkomunikasi yang baik. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang maju seperti sekarang, pendidikan merupakan sebuah kunci agar sebuah negara lebih maju. Kenapa? Karena masyarakat yang terdidik akan membuat negaranya lebih maju. Baik, saya Siti Nabila. Saya akan menjelaskan tentang peran pendidikan dalam pengembangan karakter, keterampilan, dan pengetahuan. Yang pertama itu dalam pengembangan karakter. Pendidikan sangat berperan dalam pengembangan karakter, yaitu membentuk moral dan etika dari diri seseorang atau peserta didik. Contoh dari pembentukan moral dan etika itu seperti tanggung jawab, disiplin, dan memiliki rasa empati yang bisa dilahirkan dari diri peserta didik. Yang kedua itu pengembangan keterampilan. Dalam pengembangan keterampilan, pendidikan juga sangat penting karena keterampilan seseorang bisa diasah melalui pendidikan dengan cara berpikir kritis, keterampilan teknis, dan sikap kejujuran. Yang terakhir yaitu pengembangan pengetahuan. Dengan adanya pendidikan bisa berperan untuk menjadi fondasi pengetahuan di berbagai bidang seperti sains, matematika, bahasa, sejarah, dan teknologi. Jadi, dalam pengetahuan, pendidikan bisa membantu individu atau peserta didik untuk memahami dunia sekitarnya. Baik, perkenalkan nama saya Sabda Ceknya. Saya akan menjelaskan sejarah singkat pendidikan di Indonesia. Yang pertama, zaman kerajaan. Pada zaman kerajaan ini, kerajaan Hindu dan Buddha lainnya itu memiliki pendidikan yang diajarkan berkaitan dengan kepercayaan, spiritual, dan sedikit pengetahuan umum. Tetapi hanya terbatas bagi keluarga, bangsawan, dan tokoh agama. Yang kedua ada zaman penjajahan Belanda. Ketika Belanda menjajah Indonesia, pendidikan semakin formal, tetapi hanya untuk orang Belanda dan sedikit orang pribumi dari kalangan elit. Yang ketiga, awal kemerdekaan pada tahun 1945, sejarah Indonesia merdeka, latihan universitas-universitas negeri seperti Universitas Indonesia dan ITB menjadi langkah besar untuk menjadikan pendidikan yang lebih tinggi. Yang keempat ada zaman Orde Baru pada tahun 1996 dan sampai 1998. Pada masa ini, pendidikan dasar yang awalnya hanya 6 tahun diperpanjang menjadi wajib 9 tahun. Setelah itu, kurikulum sekolah lebih diarahkan untuk membentuk kedisiplinan dan rasa cinta tanah air. Yang kelima ada era reformasi pada tahun 1998 hingga sekarang. Setelah reformasi, sistem pendidikan di Indonesia lebih terbuka dengan kurikulum yang terus diperbarui. Pemerintah jika banyak berinvestasi dalam kualitas guru dan fasilitas sekolah. Baiklah, saya Rizda Alia akan menjelaskan tentang pengaruh pendidikan pada ekonomi dan pada kehidupan sosial masyarakat. Yang pertama itu pada ekonomi. Pendidikan itu dia akan memberikan wawasan kepada seseorang. Nah, dengan itu dia bisa menimbulkan adanya keterampilan serta pengetahuan. Ya, dengan adanya keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang, dia bisa mencari pekerjaan yang lebih baik dan mendapatkan gaji yang cukup. Nah, dengan itu pula pendapatan seseorang bisa mengalami peningkatan yang berpengaruh pada ekonomi. Yang kedua adalah pengaruh pada sosial masyarakat. Pendidikan itu bisa merubah pola pikir dari seseorang yang dulunya dia tidak tahu menjadi tahu. Dan semakin banyak orang yang terdidik, maka akan semakin rendah pula tingkat kemiskinan yang ada. Jadi pendidikan itu bisa meningkatkan pemahaman dari seseorang sehingga dia bisa untuk saling menghargai satu sama lain, saling toleransi, dan saling menjalin hubungan atau membangun hubungan antar sesama masyarakat. Itulah materi yang dapat kami paparkan. Selanjutnya kami akan mewawancarai beberapa masyarakat mengenai pandangan mereka terhadap pendidikan yang ada di Indonesia. Di sini saya akan mewawancarai mengenai pendidikan di Indonesia. Saat ini saya telah bersama salah satu guru di Pekanbaru yang akan menjadi salah satu narasumber kita pada hari ini. Baik, langsung saja, namanya siapa Pak? Halo, perkenalkan nama saya Kevin Rahman.
Oke, oke, baik nih Pak Kevin. Pertanyaan pertama, menurut pribadi dari Pak Kevin sendiri, bagaimana pendidikan di Indonesia pada saat ini? Menurut pribadi saya, pendidikan sekarang ini kurang sejahtera. Karena pendidikan itu butuh tenaga pendidik. Kenapa? Tenaga pendidik itu sekarang minim karena rendahnya tingkat pengetahuan juga kan, karena guru itu harus sesuai dengan memadai, tingkatnya rendah. Jadi permasalahan pendidikan sekarang ini yang pertama adalah mirisnya guru. Yang kedua, tingkat angka putusnya sekolah. Jadi di tingkat sekarang ini anak-anak yang putus sekolah itu adalah anak-anak yang di 3T. 3T tahu? 3T itu adalah yang tertinggal, terpencil, dan terbelakang. Selanjutnya Bang, pertanyaan kedua. Bagaimana kemajuan pendidikan di sekolah Bapak saat ini? Menurut saya, kemajuan sekolah yang saya ajar ini sekarang ini sangatlah baik. Karena kami memiliki guru-guru yang berkompeten di bidangnya masing-masing, dan kami juga memiliki fasilitas agar siswa-siswa kami itu belajar dengan optimis dan mencapai cita-cita mereka. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak. Apa tanggapan Bapak mengenai pendidikan yang semakin maju terhadap teknologi yang semakin canggih pada saat sekarang ini? Jadi, menurut saya kemajuan teknologi sekarang ini berpengaruh gitu. Dari adab, dari tingkat pendidikannya juga, belajarnya juga, dari sistem semuanya berpengaruh. Selanjutnya, yang terakhir, paling terakhir Karim. Apa harapan Pak terhadap pendidikan di Indonesia di kemudian harinya? Saya harap yang saya pengen saya karena saya seorang guru juga, saya pengen pendidikan itu yang berkualitas. Saran dari saya, pendidikan itu harus berkualitas sih. Karena pendidikan yang berkualitas, sumber daya manusia yang baik, dan berketerampilan, memiliki adab yang baik. Baik, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah bersama salah satu orang tua yang sangat memperhatikan tentang pendidikan anaknya. Baiklah Ibu, dengan siapa namanya? Namanya panggil aja Bunda Iros. Bunda Iros. Nah, Bun, pendapat Bunda, seberapa penting sih pendidikan itu untuk anak Bunda? Sebagai orang tua, pendidikan itu sangat penting biar anak tuh tidak buta huruf. Terus demi masa depannya biar bagus. Jadi apakah pendidikan sekarang ini sudah memenuhi kebutuhan akan pendidikan dari anak Bunda? Kalau dilihat dari satu sisi, menurut Bunda belum terpenuhi. Soalnya apalagi anak Bunda masih kelas 1 SD kan, masih butuh bimbingan dari orang tua, dari anaknya juga, dari gurunya juga. Kalau kita pengen yang terbaik untuk anak, itu kita harus bimbing dia dari kecil. Jadi masih butuh kerjasama ya, Bun? Masih kerjasama antara orang tua, anaknya, sama gurunya. Oke. Nah, jadi apa harapan Bunda terhadap dunia pendidikan agar bisa menunjang masa depan dari anak Bunda ke depannya? Sebagai orang tua tentu pengen berharap anaknya berhasil dalam menuntut ilmu. Kan demi masa depan dia juga. Kalau dari sekarang kita tidak bimbing dia, tak tahu masa depannya kayak mana gitu. Baiklah, terima kasih saya ucapkan sama Bunda. Perkenalkan, nama saya Hasyamira Dasofi. Dari sekolah mana? MTS Darul Hadris. Kawan? Perkenalkan, nama saya Fania Oriana Saskia, sekolah dari Hadris. Nah, kakak mau nanya, pendidikan itu apa sih buat adiknya? Untuk jadi sukses, bisa mendapatkan pengajaran lebih bagus. Menurut adik nih, seberapa penting pendidikan itu bagi kalian? Sangat penting. Karena Agar bisa tumbuh lebih baik dan sukses lagi. bisa dapat ilmunya juga ya kan? Selama sekolah nih, apa sih tantangan yang kalian hadapi selama di sekolah? Ujian MTK? Iya. Tantangan lain misalnya atau dari lingkungan, teman atau guru ada nggak? Atau tekanannya yang kurang? Terus harapan adik ke depannya untuk pendidikan Indonesia saat ini? Semoga bisa lebih baik lagi, Lebih maju lagi ya? lebih lagi. Itu tadi membahas tentang wawancara pendidikan bagi adik-adiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah bersama salah satu mahasiswa. Baik, boleh perkenalkan dirinya, Kak? Baik, perkenalkan nama saya Fitri Kamisa dan bisa dipanggil Fitri. Nah, saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau. Saya ingin tanya nih, menurut Fitri, apa sih itu pendidikan? Menurut saya, pendidikan itu adalah proses pembelajaran yang dibuat untuk mendapatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan lain-lainnya.
Lalu seberapa pengaruhkah pendidikan dalam diri Kak Fitri? Menurut saya pengaruhnya pendidikan dalam diri saya itu sangat bagus sekali, itu sangat meningkat. Mengapa? Karena dengan pendidikan itu bisa menambahkan wawasan saya. Nah, seperti saya semasa SMA itu sangat kurang sekali yaitu dalam pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, tetapi ketika saya masuk di jurusan saya ini, yaitu pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, nah saya itu menambahkan wawasan di situ. Dan kreativitas saya bertambah. Baik Kak, apa tantangan yang Fitri hadapi pada masa pendidikan yang sekarang ini di mana teknologi juga semakin canggih? Menurut saya tantangannya salah satunya itu banyak mahasiswa sekarang ini mengerjakan tugas menggunakan AI. Nah, salah satu bisa dikasih contoh yaitu ChatGPT. Nah, mereka tuh tidak memikirkan bahwa AI itu bisa juga mempengaruhi mereka, bukan untuk menambah wawasan, tapi malah mempersempit pemikiran mereka, karena mereka mengandalkan AI tadi. Nah, berhubungan Fitri dari Prodi Pendidikan, apa harapan Fitri untuk pendidikan ke depannya? Oke, baik. Harapan saya terhadap pendidikan sekarang ini, khususnya di Indonesia, yaitu yang pertama, yaitu pemerataan dalam pendidikan, baik tidak memandang ekonomi, tidak memandang fisik, tidak memandang daerah geografis, baik yaitu dari desa terpencil maupun sampai ke kota. Nah, itu pendidikan yang merata. Mengapa begitu? Jika pendidikan merata, nah semuanya akan mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, jika pendidikan layak, maka seluruh anak-anak Indonesia juga mendapatkan pendidikan yang bermutu. Baik, terima kasih kepada Kak Fitri. Sekian wawancara dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.